Oke, di kasus berikutnya itu IQ rendah, namun selalu di ranking 1. Ini nggak ada maksud untuk merendahkan seseorang ya. Jadi biasanya itu yang ranking 1 itu biasanya IQ-nya tinggi. Nah, di sini IQ-nya itu terdeteksi di analisa kami, analisa independen kami sendiri itu kurang dari 80. Artinya sebenarnya itu tidak mungkin sebenarnya itu. Ini hal yang benar-benar sebenarnya tidak mungkin secara akal kita gitu. Tapi ini terjadi itu. Makanya kita bahas. Di analisa sidik jari bakat SJB Akila. Pada umumnya pintar sebanding dengan IQ, namun ada dua kasus yang anomali atau aneh yang saya temukan. Pada umumnya itu biasanya kalau orang anak pintar ya IQ-nya tinggi gitu kan. Namun ada dua kasus ini yang beda. Nah, hal ini terjadi karena fenotip memberikan stimulus yang sangat besar. Hasil analisa itu kan bersifat genotip itu. Genotip itu gen asli, turunan. Dan hasil akhir itu ada dua faktor menurut ilmuwan ya, yaitu genotip dan fenotip. Genotip sendiri itu berawal dari gen, fenotip itu lingkungan. Jadi belajar, sekolah, kemudian teman, dan seterusnya itu adalah fenotip lingkungan. Perang itu lingkungan, kemudian kondisi ekonomi itu lingkungan, terhimpit lingkungan. Jadi ini beberapa hal yang saya temukan. Cuma baru dapat dua kasus ini yang selama berapa 6 tahun ya. 6 tahun. Artinya ini memang kasus yang benar-benar heboh. Ya. Heboh. Dugaan dari hasil interview. Jadi ini hanya sebuah dugaan saja. Jadi sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya pun saya juga nggak tahu. Jadi ini hasil dari interview saja. Jadi hanya sebuah dugaan yang belum tentu benar. Ini saya berikan biar nggak terlalu percaya gitu ya. Percaya musyrik gitu ya. Percaya pada Allah. Kasus pertama itu terjadi karena bapak dari anak tersebut meninggal sehingga dia memiliki keinginan yang sangat kuat untuk bisa sukses. Jadi ini kasusnya memang agak ekstrim. Jadi perang itu mengubah seseorang itu benar ini. Jadi perang itu merubah seseorang. Kalau ini memang kasusnya nggak perang sih gitu. Namun ketika memang kita ada di peperangan itu bisa merubah seseorang itu memang benar dari apa itu peribahasa itu memang benar. Karena dari kasus pertama ini karena bapaknya itu meninggal kemudian dia merasa bahwa dia harus bisa. Iya, ini pernah terjadi dan saya sempat apa itu ngobrol dengan ibunya lama gitu dan memang terjadi. Memang terjadi. Hebat ini. Hebat ya. Ini kasus yang sangat-sangat langka. Kemudian yang kedua adalah terjadi karena bapak dan ibunya bisa memberikan kualitas pendidikan di rumah yang sangat bagus. Jadi kualitas pendidikannya itu sangat bagus. Artinya itu sebenarnya ya. Kalau di pendidikan itu kan anak itu seperti kertas kosong. Kemudian isinya itu mau diisi apa itu tergantung oleh sekolahnya atau pendidikan. Itu benar kalau menurut teori dari dua anomali ini. Namun kita jangan lupa bahwa 50% itu juga dikendalikan oleh genotip. Jadi kalau gen itu kan misalnya dia aslinya memang pintar di angka gitu ya, di matematika. Kemudian dia diajari matematika kan cepat gitu, lebih cepat daripada yang enggak. Itu gen, sifatnya gen. Namun dari dua kasus ini yang persamaannya adalah mereka itu belajarnya level dewa, maksudnya belajarnya itu memang nggak lihat waktu. Jadi dimanapun mereka belajar, kemudian belajarnya itu sampai benar-benar harus belajar. Belajarnya itu seperti apa ya? Seperti orang yang gila belajar.
dimanapun mereka belajar, kemanapun mereka bawa buku, kemudian ya benar-benar belajar lah, belajar itu. Memang butuh waktu yang lebih panjang untuk belajar. Jadi, tapi bisa. Intinya bisa. Hasil analisa ini bersifat gen. Jadi hasil analisa SJP hanya merepresentasikan genotip dan itu kadang tidak valid karena faktor fenotip yang mempengaruhi hasil akhir. Jadi faktor fenotip yang memang itu seperti tabrakan besar yang dapat merubah seseorang. Hal ini merupakan bukti bahwa kalau IQ itu tidak mempengaruhi hasil. Di sini adalah kasusnya IQ di hasil analisa kami ya. SJP ini tidak mempengaruhi hasil. Jadi hasilnya itu tidak terpengaruh di IQ. Jadi apapun yang Anda dapatkan syukuri aja. Kemudian misalkan itu memang kurang cepat gitu, jalani aja dan itu lebih butuh waktu memang lebih panjang gitu. Karena saya sendiri untuk E-nya juga memang kurang bagus. Jadi saya memang harus belajar banyak di emosional dan itu memang butuh waktu panjang. Kemudian apabila Anda tertarik analisa sidik jari bakat kalau online bisa online dan offline. WhatsApp aja ke ini 081391000544. Harganya itu 100.000 per analisa untuk yang online dan offline. Kita juga membuka kemitraan dan keagenan. Untuk yang online silahkan kirimkan foto atau hasil scan hasil scan dari seluruh ujung jari seperti ini dan hasil scan telapak tangan untuk jempolnya terpisah seperti ini. Silahkan WhatsApp saya aja, nanti akan saya kirimkan bagaimana cara mengirimkan data itu agar bisa lebih cepat gitu ya. Kemudian kita juga membuka kemitraan dan keagenan. Silahkan kalau mau mencoba membuka outlet analisa SJP di tempat Anda. Oke, kira-kira terima kasih. Kira-kira begitu. Terima kasih. Selamat mencoba dan semoga sukses selalu.